Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan mencoba membawakan satu kisah horor lagi yang menceritakan tentang suatu hutan ya, suatu alas di daerah Jawa yang sangat terkenal dengan kesan mistisnya, yaitu Alas Purwo. Ya, banyak sekali kejadian mistis yang terjadi di Alas Purwo, dan ini adalah salah satu kisahnya yang akan kita ceritakan di malam hari ini. Nggak pakai lama-lama, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, langsung saja kita ingatkan dulu kepada teman-teman mungkin yang belum subscribe, silakan diklik tombol merah subscribe-nya, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian, matikan lampunya untuk menambah kesyahduan kita dalam mendengarkan kisah horor ini. Check it out. Hilang di Alas Purwo. Alas Purwo adalah tempat wisata yang sangat indah. Rumah bagi ratusan flora dan fauna. Di sana pun juga ada pantai yang ombaknya digadang-gadang, cocok sekali untuk surfing. Nah, di Alas Purwo ini juga ada pura yang disucikan oleh umat Hindu. Tapi tunggu dulu. Ada sisi lain dari Alas Purwo ini. Ya, tempat ini terkenal sangat angker. Dan menurut beberapa sumber, tempat ini menjadi kerajaan jin di Pulau Jawa. Banyak sekali cerita mistis di Alas Purwo. Dan banyak juga orang yang diklaim telah menghilang di hutan ini. Perkenalkan, namaku Cahyo. Jadi aku adalah seorang IT support di salah satu perusahaan asing. Dan itu adalah salah satu perusahaan startup. Dan kebetulan saat ini aku sudah menjadi staff senior di sana. Semua teman-teman kantorku tahu kalau aku adalah pecinta alam ya. Jadi memang sejak dari kuliah dulu, aku ini suka banget menjelajahi alam, naik gunung, pergi ke pulau-pulau terpencil dan menelusuri hutan-hutan tropis. Di Instagramku juga penuh dengan koleksi foto perjalananku keliling Indonesia. Dan hampir semua tempat terkenal di Indonesia pun sudah kudatangi, termasuk gunung-gunung yang terkenal di Pulau Jawa sudah hampir semuanya aku daki. Bahkan ada yang sudah beberapa kali aku daki karena tak jarang juga aku diminta untuk menjadi guide rombongan wisata ataupun para pendaki. Dan dari semua perjalanan itu ada satu perjalanan yang aku sesali. Yaitu perjalanan ke Alas Purwo. Jujur, sebelumnya aku memang sudah pernah main ke Alas Purwo dan semuanya sebenarnya baik-baik saja. Tidak pernah ada hal aneh yang terjadi. Jadi Alas Purwo ini memang adalah suatu tempat yang cocok jika mau camping di sana karena suasananya tenang. Dan kalau beruntung kita pun juga bisa menemukan rusa liar ya, sehingga kita bisa selfie-selfie dengan rusa liar di sana. Dan pertama kali aku ke sana, aku pun nggak percaya dengan cerita-cerita mistis yang tersebar di masyarakat. Karena ya, aku sama teman-temanku kalau itu happy aja di sana. Tapi, keyakinan aku itu pun sirna dan aku mulai percaya ketika adanya kekuatan gaib di Alas Purwo saat kedua kalinya aku berkunjung ke sana. Jadi begini awal ceritanya. Sore itu, setelah selesai membenarkan koneksi wifi kantor yang sempat down, kala itu ada dua orang staf yang menghampiriku. Mereka berdua adalah Sekar dan Bambang. Dan menurut gosip yang aku dengar dari teman-teman kantor, katanya si Sekar dan Bambang ini baru saja jadian 1 minggu yang lalu. Yang menurutku sih pribadi ya, mereka ini adalah pasangan yang serasi. Jadi Sekar ini adalah perempuan yang cantik dan seksi. Dan si Bambang ini atau Bram ya panggilannya adalah cowok cool ya. Dan badannya juga sterek kayak binaragawan. Kalian, apa yang bisa saya bantu?
Tanyaku pada mereka. Bambang dan Sekar kala itu malah senyum-senyum. "Yah, kalian berdua kenapa? Kok malah senyum-senyum?" Tanyaku kala itu. Enggak mas, jadi gini Mas Cahyo. Mas kan pasti sudah tahu nih kalau kami berdua baru jadian. Nah ceritanya, kami ini berdua mau liburan nih ke tempat yang angker-angker gitu. Soalnya kami berdua suka banget nih sama suasana horor, kata Bambang kala itu sambil tersenyum. Terus tanyaku, nah kami berdua nih mau camping, tapi di Alas Purwo. Nah katanya Mas Cahyo pernah ke sana ya? Tanya Bambang lagi. Iya sih, pernah. Tapi kayaknya saya sedang sibuk banget nih. Aku pun tahu kalau mereka ini pasti akan memintaku untuk menjadi guide-nya. Dan kebetulan saat itu sebenarnya aku sendiri sedang mager banget ya. Gini Mas Cahyo. Kami ini cuma minta di guide saja ke sana untuk 1 malam. Dan kami pun sudah menyiapkan bayaran yang lumayan besar loh buat Mas Cahyo. 3 juta. Tahu nggak? Kata Bambang, dia seperti langsung nembak gitu harga ya. Kayaknya gue nggak bisa deh. Soalnya bener-bener lagi banyak kerjaan banget di rumah. Aku lagi. Gimana kalau 4 juta? Kata Sekar kala itu. Oke jadi deh, kataku tanpa basa-basi lagi. Dan aku pun langsung menyanggupi tawarannya. Ya siapa yang nggak mau 4 juta? Dan akhirnya singkat cerita, kami pun bertiga mengambil cuti di hari yang sama dan untungnya langsung di ACC kala itu sama bos. Kami pun akhirnya ke Alas Purwo bukan di hari weekend, melainkan di hari-hari biasa, ya jam kerja weekday. Maksudnya biar tidak banyak orang saat itu di camping groundnya sana. Pagi-pagi sekali kami pun berangkat dari stasiun Gambir dan tujuan kami adalah Banyuwangi. Dan tentunya kami harus bermalam dulu di penginapan karena ketika kami tiba di sana hari saat itu sudah gelap. Nah malamnya di penginapan itu aku pun langsung mencari informasi sewa mobil karena tidak ada mobil umum yang bisa menuju ke Alas Purwo. Dan setelah bermalam di penginapannya barulah di hari Selasanya kami bertiga pun akhirnya berangkat ke Alas Purwo menggunakan mobil charteran. Nah, si pengemudi mobil ini terlihat sangat ramah ya, dia berbicara. Nah, si pengemudi mobilnya ini sangat ramah ya, dia itu berbicara dengan logat Jawa yang kental. Dan dia juga sempat bertanya, apa tujuan kami ke Alas Purwo? Ya saat itu dengan santai aku jawab aja mau camping. Nah, si sopir itu bilang, kalau mau main ke Alas Purwo, janganlah sampai ngomong gegabah. Apalagi bertindak sembarangan. Nah, tentu saja sih kalau aku ya sudah paham lah ya soal itu dan tidak perlu lagi sebenarnya diberitahu. Nah, sepanjang perjalanan, saat itu aku memperhatikan si Bambang dan Sekar ini tuh mesra banget. Ya, mungkin wajar lah karena ini adalah mungkin liburan pertama mereka setelah mereka jadian. Ya, jadi, ya istilahnya kayak bulan madu lah ya. Jadi aku pribadi nih ya, aku sendiri memang sudah berumah tangga. Jadi, ya udah terbiasa melihat kemesraan mereka. Aku pun mencoba bodo amat, yang penting dapat 4 juta. Dan selang beberapa saat, mobil yang kami tumpangi pun akhirnya tiba di perhutani Alas Purwo. Saat itu sejauh mata memandang hanya terlihat pohon-pohon besar yang berjajar di pinggiran jalan. Nah, jalan di Alas Purwo ini juga sudah diaspal ya. Jadi tujuan kami saat itu adalah Pantai Pancur. Nah, di sana rencananya kami akan camping selama 1 malam. Dan tak lama kemudian kami pun tiba di pos Rowobendo. Alas Purwo ini dikhususkan memang untuk kegiatan para turis ya. Setiap pengunjung kala itu harus membayarkan tiket masuk di pos itu. Nah setelah membayar tiket, mobil pun akhirnya melaju kembali. Kala itu sudah mulai sore ya. Jadi kami akan melewati pantai Triangulasi terlebih dahulu sebelum kami tiba di Pantai Pancur. Namun kala itu tanpa diduga-duga, ada seorang lelaki yang tiba-tiba saja mencegat kami di tengah-tengah jalan. Jika dilihat dari penampilannya, dia seperti orang gila ya. Jadi, lelaki itu saat itu benar-benar berada tepat di tengah jalan. Sopir pun menginjak rem kala itu. Dan lalu dia membuka kaca mobil. "Hei, jangan berdiri di tengah jalan dong," kata sopir. Bukannya menghindar, lelaki itu malah mendekat ke arah kami. Jadi, pakaian lelaki itu compang-camping ya, bahkan maaf,
kelaminnya juga terlihat karena celana yang ia gunakan tuh sudah bolong di bagian tengah. Sekar pun kala itu menjerit dengan takut. Ia pun dipeluk oleh Bambang. Nah, si sopir ini lalu turun dari mobilnya. Kudengar orang gila itu berteriak-teriak kala itu menggunakan bahasa Jawa. "Kanjeng ngerti niate kowe kabeh," begitu katanya. Aku pun tidak mengerti ya kenapa orang gila itu berkata seperti itu. Nah, saat itu aku sendiri menganggap jika ocehannya itu adalah sebuah omong kosong. Lalu singkat cerita si sopir ini akhirnya berhasil mengusir orang itu. Lalu dia pun kembali masuk ke hutan sambil berteriak-teriak dengan mengucapkan hal yang sama seperti tadi. Nah, saat kutanyakan siapa dia, si sopir ini pun juga tidak tahu. Jadi dia tidak pernah ya, merasa tidak pernah melihat orang gila itu di sepanjang jalanan Alas Purwo ini. Akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Nah, setelah melewati pantai Triangulasi, akhirnya kami pun tiba di Pantai Pancur. Tadi di jalan kami pun sempat melihat ada beberapa orang ya yang berpakaian serba putih yang sepertinya khas untuk acara ibadah umat Hindu. Mungkin saja mereka berasal dari Bali. Jadi sebelum Pantai Triangulasi memang ada Pura Luhur Giri Salaka yang dikeramatkan oleh orang-orang Hindu dan biasanya digunakan untuk upacara keagamaan. Lalu kami pun akhirnya turun dari mobil dan saat kami tiba di sana matahari sudah mau tenggelam. Nah, dari sana terlihatlah Pantai Pancur yang sedang memerah, menyusul akan tenggelamnya matahari. Luar biasa keindahannya. Dan tanpa banyak berbasa-basi lagi, setelah kami membayar sewa mobil, Bambang dan Sekar pun langsung berlarian menuruni anak tangga yang kebetulan pantainya berada di bawah. Ya, mereka berdua kala itu layaknya pasangan suami istri yang baru saja menikah. Bambang dan Sekar tampak mesra. Mereka pun berfoto di pantai itu, sementara kala itu aku pun sibuk ya mendirikan tenda untuk mereka. Jadi kami ini bawa 2 tenda. Jadi satu tenda dengan ukuran yang besar untuk mereka berdua, sedangkan yang satu lagi berukuran agak kecil ya yang buat aku sendiri. Dan akhirnya tenda pun berhasil didirikan dan aku pun naik ke atas anak tangga untuk mendirikan sholat maghrib. Kebetulan di atas sana ada sebuah musola. Jadi saat itu ketika aku masuk ke dalam musola itu, kulihat musolanya agak sepi ya. Dan hanya ada satu orang lelaki parubaya yang nampak berpakaian seperti Wali Songo yang sedang sholat kala itu. Aku pun bermakmum pada lelaki itu dan dia langsung mengeraskan bacaan sholatnya. Nah, selesai sholat, aku berzikir sejenak, kemudian lelaki itu juga masih berzikir kala itu di depanku. Dan tak lama kemudian aku pun beranjak dari musola itu untuk menghampiri Bambang dan Sekar. Nah, ketika aku tiba ke pantai lagi, ternyata kala itu Bambang sudah membuat api unggun. Nah, entah dari mana dia mendapatkan kayu bakar kering itu. Lalu Sekar dan Bambang pun mengeluarkan makanan yang mereka bawa dari rumah seperti sosis dan mie instan ya. Mereka saat itu juga membawa banyak sekali cemilan. Aku pun juga mengeluarkan makananku sendiri dari dalam tas berupa mie instan. Akhirnya kami pun makan malam di sana. Dan ketika masuk waktu Isya, akhirnya aku pun kembali ke musola dan ternyata si lelaki yang berpakaian seperti Wali Songo tadi itu pun masih berzikir kala itu di dalam masjid. Saat itu aku tidak berani menyapanya ya, takut mengganggu. Akhirnya aku pun melaksanakan sholat sendirian saja, mungkin saja si lelaki tadi sudah sholat duluan, pikirku. Dan setelah melaksanakan sholat Isya, aku pun akhirnya kembali ke tenda. Malam pun semakin larut. Aku pun beranjak ke tenda, sementara Sekar dan Bambang pun masuk ke dalam tenda mereka berdua. Ya, saat itu aku sih nggak peduli lah ya, apa yang mau mereka lakukan di dalam tenda. Saat itu yang ada di otakku hanya lumayan lah 4 juta ya kan. Entah kenapa, malam itu aneh. Saat itu aku nggak bisa tidur. Padahal suasananya sangat mendukung sekali untuk tidur. Ya, cuacanya dingin dan terdengar suara deburan ombak. Aku pun mencoba kala itu untuk membuka resleting tendaku dan melongokkan kepala keluar tenda. Dan tak sengaja. Saat itu kulihat bayangan Bambang dan Sekar sedang melakukan hubungan intim. Lampu tenda mereka masih menyala sehingga bayangan amat jelas terlihat. Apaan ini?
Aku pun akhirnya langsung menutup kembali tendaku dan mencoba untuk memejamkan mata. Suara mereka berdua benar-benar mengganggu. Aku mencoba untuk menutup telinga, tapi erangannya masih saja terdengar. Dan tak lama, kemudian ku dengar mereka berdua ternyata berteriak. Ya, pintu tenda mereka masih tertutup rapat, tapi aku tidak lagi melihat bayangan mereka. Di sini, buru-burulah aku buka pintu tenda itu dan ternyata mereka berdua menghilang. Baju dan pakaian dalam mereka pun masih tergeletak di sana. Aku panik sejadi-jadinya. Aku berteriak-teriak memanggil nama mereka. Bambang, Sekar. Ku ambil senter dari dalam tenda lalu kusorotkan ke arah sana sini. Nah, di pasir ada jejak kaki ya. Aku mencoba mengikuti jejak kakinya Bambang dan Sekar. Segera ku ikuti jejak kaki itu. Ternyata mengarah ke anak tangga. Dan di anak tangga kulihat kala itu ada kembang melati yang berserakan. Aku yakin ini adalah sebuah petunjuk. Dan dengan memberanikan diri, aku mengikuti taburan kembang melati itu. Dan semakin kuikuti, semakinlah aku masuk ke dalam hutan Alas Purwo. Jadi sekeliling itu kala itu gelap sekali. Namun dengan cahaya senter, aku masih bisa melihat taburan melati di tanah. Aku pun tak henti-hentinya berteriak memanggil nama Bambang dan Sekar. Dan sialah, sampai saat itu pun tak ada keberadaan tanda-tanda Bambang dan Sekar. Kulirik jam tanganku, ternyata sudah jam 1 dini hari. Aku kala itu masih yakin kalau taburan bunga melati ini adalah petunjuk keberadaan Bambang dan Sekar. Kusenterkan, kusorot ke batang-batang pohon. Samar-samar kala itu kulihat ada segerombolan orang yang berpakaian serba putih. Mereka pasti mau beribadah di pura. Buru-burulah aku menghampiri mereka. Maaf, Pak, apa bapak-bapak lihat 2 orang teman saya yang lewat sini? Tanyaku. Aneh. Si bapak itu tidak menjawab pertanyaanku dan terus saja berjalan mengikuti rombongannya dan tak lama kemudian mereka semua berhenti serentak. Aku masih memperhatikan langkah mereka. Lalu, tiba-tiba kepala mereka tiba-tiba berputar 180 derajat sehingga semua orang di sana pun melihat ke arahku sambil tersenyum. Tersenyum mengerikan. Mata mereka melotot semua dan aku kaget dan langsung berlari kocar-kacir. Manusia biasa tidak mungkin bisa memutar kepalanya sampai ke punggung. Ya, mereka semua pastilah makhluk halus penghuni Alas Purwo. Aku berlari sekuat tenaga tanpa arah tujuan menjauh dari rombongan tadi. Cahaya senterku pun tak mampu menyinari jalan karena semakin lama hutan ini terasa semakin berkabut. Rasanya aku semakin tersesat saja dan setelah beberapa saat berlari tanpa arah, aku pun mulai kelelahan. Dan masih dalam keadaan nafas yang terengah-engah, aku pun memperlambat langkahku. Aku berusaha untuk mencari kembang melati tadi, tapi sudah tidak ada. Aku pun melanjutkan perjalanan, entah mau kemana. Aku merasa diriku malah semakin tersesat. Dan sekitar 30 menit, aku melihat sebuah gua. Dan di gua itu kudengar suara orang yang berteriak-teriak minta tolong. Ya, aku sangat mengenal suara itu adalah suara Sekar. Langsung saja kuhampiri gua itu. Dan ketika aku masuk ke dalam gua, anehnya tidak ada siapa-siapa di sana. Aku hanya melihat banyak sekali sesajen kembang melati dan sebuah batu yang dibungkus menggunakan kain berwarna putih. Aku berteriak-teriak keras memanggil-manggil nama Bambang dan Sekar. Sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Aku pun curiga jika suara yang kudengar barusan itu bukanlah Sekar, tetapi makhluk halus yang menyerupai Sekar. Dan karena merasakan takut, aku pun lalu keluar dari dalam gua itu. Dan ternyata di luar sana sudah ada seorang lelaki parubaya. Aku pun menghembuskan nafas lega karena lelaki ini adalah lelaki yang sempat aku temui ketika sholat di musola. Aku pun minta tolong pada lelaki itu, tapi aneh, tatapannya datar. Dia menoleh ke wajahku dan berkata, "Kedua temanmu sudah membuat penghuni Alas Purwo ini marah." Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak?
Tolong Pak, tolong temukan teman-teman saya. Aku memohon mengiba. Kau pergi saja ke arah barat. Nanti kau akan menemukan mereka di sana, dan ingat, apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh ke belakang. Teruslah berjalan sampai kau menemukan temanmu itu, kata lelaki itu. Dan ketika aku menoleh lagi ke arah lelaki tadi, ternyata ia pun sudah menghilang. Entah kemana, aku benar-benar kaget. Padahal barusan jelas dia masih ada di sampingku. Dan tanpa berpikir panjang lagi, aku pun menuruti semua perkataannya. Aku mulai berjalan ke arah barat. Entah apa yang akan kutemui di sana. Semoga saja lelaki tadi benar kalau aku bisa menemukan Bambang dan Sekar. Dan sekitar 20 menit kemudian, aku pun mendengar suara langkah seseorang seperti mengikuti. Tapi di sini, aku mengingat pesan si lelaki parubaya tadi. Apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Aduh, saya noleh lagi. Jadi saat aku berhenti, suara langkah kaki itu pun juga berhenti. Dan tiba-tiba saja, seperti ada seseorang yang menyapaku dari belakang. Halo, begitu sapanya. Itu seperti suara seorang lelaki yang terdengar sangat menakutkan. Sama sekali saat itu aku tidak berani menoleh ke belakang dan terus saja berjalan ke arah barat. Dan semakin lama aku pun mendengar suara langkah kaki itu pun semakin banyak. Ya, seperti sebuah rombongan orang yang mengikutiku. Jujur, saat itu aku semakin takut saja. Sekuat tenaga aku pun berlari nih. Aku berlari, aku tak peduli dengan rombongan orang yang terus-terusan mengikutiku. Dan sekitar 20 menit berlari, tenagaku pun semakin terkuras. Dan kala itu kemudian aku pun melihat ada sebuah rumah panggung. Aneh, sungguh aneh. Kenapa bisa ada rumah di tengah hutan seperti ini? Tampak dari jendela rumah itu sebuah cahaya lampu canting dan bayangan wanita yang kala itu sedang berlalu lalang. Aku menyangka pasti itu adalah rumah seorang warga. Jadi, apa salahnya jika aku pun bertanya ke penghuni rumah itu, siapa tahu ada petunjuk. Dan aku pun langsung menghampiri rumah tersebut. Beberapa kali aku mengetuk pintu rumah itu dan sesaat kemudian terdengar suara seorang wanita yang mendekat. Gagang pintu berputar tanda ada yang membukakan pintu. Tampaklah kala itu seorang wanita muda yang amat sangat cantik. Dia mengenakan baju kebaya dan kain batik. Wanita itu tersenyum lalu menyapaku dengan sangat ramah. Ada apa ya Mas? Wanita itu. Maaf Mbak, saya mau tanya Mbak. Apa Mbak melihat nggak dua orang yang melintas di sekitaran sini? Tanyaku. Oh, dua orang yang telanjang itu ya? Tanya wanita itu. Oh betul Mbak. Itu teman-temanku yang hilang. Mbak tahu nggak dia di mana? Oh, tadi sih sempat mampir ke sini dan sekarang pergi lagi sama Bapak. Katanya sih nggak akan lama. Sudah, Masnya tunggu aja dulu di sini. Bapak pasti nggak akan lama kok, kata si wanita itu. Dia pun lalu mempersilahkanku untuk masuk. Dan nama wanita cantik itu ternyata adalah Bella. Dia sangat ramah dan cantik. Ada tahi lalat di pipi sebelah kanannya yang menambah kesan cantik. Kala itu Bella pun muncul dari dapur dengan membawa makanan ringan dan seteko air. Silakan Mas, kata Bella kala itu sambil tersenyum. Oh iya, terima kasih Mbak. Kalau boleh saya tahu ya, bapaknya Mbak dan kedua teman saya itu pergi kemana ya? Nah itu Mas, itu yang saya nggak tahu. Sudah tunggu saja, Bapak nggak akan lama kok, kata Bella. Aku pun akhirnya menuruti saja, karena memang malam itu sudah sangat larut. Bella pun akhirnya pamit ke kamarnya untuk tidur. Dia juga kala itu memberiku bantal ya untuk istirahat. Dan setelah Bella masuk ke dalam kamarnya, seketika aku pun teringat rombongan yang tadi mengikutiku. Apakah mereka sudah pergi? Dan di saat itu juga kuintip dari balik jendela. Dan betapa terkejutnya aku saat kulihat ada banyak orang yang berdiri di halaman rumahnya Bella. Mereka semua berwajah putih pucat dan berbaju putih semua. Celananya pun juga putih. Siapa sebenarnya orang-orang ini dan kenapa mereka mengikutiku? Karena
Takut, aku pun langsung membaringkan badanku dan mencoba untuk tertidur. Dan akhirnya aku pun terlelap. Entah berapa lama aku tertidur. Yang jelas ketika aku bangun, kala itu hari masih gelap. Ku cek jam tanganku, jam 12 malam. Itu berarti aku tidur kebablasan. Saat itu baru aku ingat jika aku meninggalkan handphoneku di tenda. Perlahan aku pun bangun lalu menghampiri kamarnya Bella. Aku coba mengetuk pintu kamarnya, tapi tidak ada jawaban dari Bella. Malah aku dengar saat itu ada seorang wanita yang bernyanyi menggunakan bahasa Jawa. Oh, itu sangat mengerikan. Aku coba mengintip akhirnya dari celah bilik kamarnya, dan di sana tampaklah sesosok wanita bertubuh besar. Dia menggunakan jubah warna putih, rambutnya panjang sekali sampai menyentuh lantai. Entah apa lagu yang ia lantunkan, yang jelas wanita itu bukanlah Bella. Ia membalikkan badan dan tampaklah kala itu wajahnya yang membusuk penuh belatung. Aku berteriak dan berlari ke dapur. Di dapur kala itu kudapati banyak sekali sesajen. Ada pisang, kemenyan yang kala itu masih mengepulkan asap, kembang melati, dan berbagai macam sesajen lainnya. Aku pun keluar dari rumah itu melalui pintu dapur. Kemudian aku pun berlari lagi sekuat tenaga, dan lagi-lagi saat aku berlari, ku dengar seseorang menyapaku dari arah belakang. Halo. Aku pun mencoba tidak mempedulikan suara itu dan terus berlari sekuat tenaga. Aku benar-benar kaget dengan apa yang kulihat di hadapanku. Ya, itu adalah sebuah rumah panggung milik Bella. Dan semakin aku berlari, rasanya semakin disesatkan saja. Dan sepertinya aku hanya berputar-putar saja di satu tempat. Dan tampak dari jendela rumah itu sosok kuntilanak yang sedang memandangiku. Segera aku pun berlari lagi menjauh dari rumah itu. Lalu aku di antara pepohonan yang besar. Kala itu aku melihat Bambang dan Sekar berjalan telanjang bulat masuk kegelapan. Mereka berdua dikawal oleh dua makhluk bertubuh besar dan tinggi, bahkan tingginya melebihi batang-batang pohon di sana. Ya, dua makhluk raksasa itu pun membawa Bambang dan Sekar. Aku kala itu berusaha mengikuti mereka, tapi entah kenapa tiba-tiba kedua kakiku ini tergelincir. Aku seperti masuk langsung ke dalam jurang. Tubuhku menggelinding dan sesekali menghantam pohon. Untung saja saat itu aku masih sadar, tapi tak sanggup lagi untuk bangkit. Aku benar-benar tidak berdaya, dan saat itu juga aku melihat rombongan orang yang berwajah pucat sudah mengelilingiku. Mereka semua menatapku dengan tatapan datar, tapi akhirnya dari kerumunan itu muncullah 4 orang yang membawa keranda mayat. Mereka pun memasukkanku ke dalam keranda itu, dan aku pun sama sekali tidak bisa berontak. Entah kemana mereka akan membawaku. Jadi keranda itu ditutup kain berwarna putih, dan dari dalam keranda aku mendengar suara perempuan berbicara dengan bahasa Jawa. Begini katanya. Mulai, niatmu apa? Begitu katanya. Entah apa yang terjadi selanjutnya, aku benar-benar tak sadarkan diri, dan di saat aku siuman, kala itu aku sudah berada di pinggir jalan. Warga banyak yang mengerumuniku, dan tak lama kemudian ambulans pun datang dan membawaku ke rumah sakit. Bambang dan Sekar ditetapkan sebagai orang hilang dan tidak pernah lagi ditemukan. Aku mendengarkan sebuah mitos, katanya tidak sedikit orang yang dibawa masuk ke alam jin di Alas Purwo. Dan bisa jadi Bambang dan Sekar pun juga masih hidup sampai saat ini, tapi mereka sudah berada di alam jin Alas Purwo. Selesai. Oh, ini cerita yang keren ya. Jadi menurut saya ini keren. Menegangkan, banyak dari awal ya, hampir dari pertengahan sampai selesai itu benar-benar menegangkan. Dan yang pasti banyak hikmah baik yang bisa diambil dari kisah ini. Jadi salah satunya adalah yang pasti jelas ya, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma, termasuk yang dilakukan oleh si Bambang dan Sekar.
Dan memang si Bambang dan Sekar ini sebenarnya kan sudah merencanakan dari awal keberangkatan mereka kan untuk berbulan madu, padahal mereka berdua ini belum jadi suami istri ya, hanya baru jadian, baru pacaran. Dan pelajaran juga untuk si Cahyo ini bahwa walau hanya sekedar mengantar, tapi sebenarnya kan si Cahyo ini tahu apa sih yang akan mereka perbuat gitu. Jadi walaupun Cahyo ini sholat, dia tidak berbuat, tapi sama saja dia membantu, memfasilitasi. Disinilah yang akhirnya kemudian Cahyo pun dihukum dengan cara disesatkan, dan untungnya alhamdulillah Cahyo pun bisa selamat. Ya, jadi buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain silahkan bisa nulis di kolom komentar, ataupun hanya yang untuk sekedar saling menyapa silahkan, insya Allah kami akan balas satu per satu komentarnya. Dan buat yang suka bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, dan buat yang belum subscribe silahkan bisa diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi dari konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan di akhir kata, saya Ilo mohon maaf apabila dalam penyampaian ceritanya tadi mungkin ada kesalahan dalam berkata-kata. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo, lelaki sejati. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin.